Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi kulli hali wa ala kulli hal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah sudah bisa melaksanakan ibadah salat subuh di saat sebagian orang mungkin masih belum bangun. Allah izinkan kita untuk meninggalkan tempat tidur dan hadir ke rumahnya untuk salat subuh. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, kajian fikih kita tentang salat masuk ke tema yang ke-26 tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini disyariatkan bagi orang yang mengalami lupa dalam sholat yang menyebabkan ia mengerjakan sholat secara tidak semestinya atau menyebabkannya ragu apakah sholatnya sudah dikerjakan dengan semestinya atau tidak. Lupa itu sendiri manusiawi. Jadi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya keliru, wan nisyan, dan tempatnya lupa. Kalau kita tidak lupa itu berat. Ya, lupa itu bagian dari yang membuat kita hidup bisa lebih enak. Lupa itu. Oh, kalau tidak lupa, kecil dulu pernah dijewer gurunya, ingat terus sampai sekarang, dendam terus. Wah, ruwet itu. Banyak hal-hal yang kita pernah mengalami keadaan yang tidak enak, lalu kemudian kita lupa. Ya. Nabi yang beliau itu adalah juga manusia, ya sama mengalami lupa juga. Ya. Innama ana basyarum mithlukum. Aku ini tidak lain adalah manusia seperti kalian. Bedanya beliau ditugasi untuk menyampaikan wahyu, tapi beliau juga adalah manusia. Ansa kama tansawna, aku ini bisa lupa seperti kalian juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau aku lupa ingatkan aku. Ya. Jadi nabi itu ya, nabi. Ya, karena agama ini untuk manusia, maka rasul yang diutus itu manusia juga.
Kalau yang diutus kepada kita itu bukan manusia tapi malaikat, wah, malaikat gak bisa jadi contoh yang baik, gak bisa, karena dia gak makan, gak minum. Padahal ada syariat buat kita itu, kalau puasa sahurnya disuruh akhirkan, kemudian kalau bukonya disuruh segerakan. Nah, malaikat gak sahur, gak buko, gak bisa jadi contoh. Maka diutuslah kepada kita itu Rasul yang berasal dari kalangan kita juga, dari kalangan manusia. Nah, cara sujud sahwi ialah 2 kali sujud. Sujudus sahwi sajadatani. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Yasjuduhumal musalliyu, yang orang yang sholat mengerjakan kedua sujud itu qoblat taslimi, sebelum salam, au ba'dahu, atau sesudah salam. Jadi bisa sujud sahwi sebelum salam, bisa sujud sahwi sesudah salam. Kedua cara tersebut, sujud sebelum salam dan sujud sesudah salam, ya, adalah cara yang sahih, cara yang sah, berasal dari praktek Nabi dan ajaran beliau. Waqad sahhal kullu, kedua-duanya sahih. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam praktek beliau sendiri maupun dalam ajaran yang beliau sampaikan. Tapi yang afdal yang mana? Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam ataukah sesudah salam? Yang afdal adalah mengikut pada, ya, atau menyesuaikan diri dengan dalil yang datang mengenainya. Wal afdalu mutaba'atul warid fi dzalika. Jadi yang afdal itu adalah mengikuti apa aja dalil yang datang mengenai itu. Fayasjud qablat taslim fima jaa fi sujudu qablahu. Maka kalau dalilnya itu menyebut tentang sujud sebelum salam, ya lakukan sujud sebelum salam. Sebaliknya, apabila dalil yang datang mengenainya berisi keterangan tentang sujud sahwi sesudah salam, maka afdal dilakukan sesudah salam. Jadi wasjudu ba'da taslim, musalli itu afdalnya sujud setelah salam, fima warada fihi as-sujudu ba'dahu. Kalau ada dalil yang menerangkan bahwa sujud itu dikerjakan sesudahnya. Ini sujud sahwi ini menjadi bagian dari yang menunjukkan sisi
kelemahan manusia, yang dengan itu kemudian syariat mengajarkan untuk segera ingat bahwa yang maha tidak lupa, maha tidak tidur itu adalah Allah. Lalu dia sujud ngakoni bahwa yang maha suci itu adalah Allah. Maha suci dari segala kekurangan itu adalah Allah. Ini kalau dibawa dalam kehidupan sehari-hari, substansi dari ajaran sujud sahwi ini itu membuat orang itu mudah untuk introspeksi dan tidak mudah merasa lebih unggul dari orang lain. Lawang sholat sudah saben dino itu kadang-kadang masih keliru. Kalau ada orang melakukan sesuatu keliru, ya memang yang tidak bisa keliru itu hanya Allah. Tidak ngene ayo aku gak iso bolak-balik. Kadang-kadang begitu itu omongan itu muncul. Tapi kalau orang yang sabar, ayo ulangi lagi, engkau iso. Enggak kemudian orang itu ditekan sehingga dia menjadi putus asa. Kadang orang tua terhadap anak itu tidak sabar, nggak merasa kalau dia itu sudah dulunya ya kayak gitu juga. Nggak sabar, aneh sopo wong dok loro tambah telu ae gak iso. Nanti kalau sudah jadi dokter gak nyongko awakku rek, biyen iki goblok saya kok pinter yo, aneh sopo. Jadi ini bagian-bagian dari ajaran yang masuk dalam ibadah yang membuat orang mesti punya kesadaran dia memiliki kekurangan dan orang-orang lain juga memiliki kekurangan, sehingga kalau dia melihat kekurangan pada orang lain, yang dia lihat adalah boleh jadi dia kurang di sini tapi dia punya kelebihan di sektor yang lain. Jadi afdolnya lihat dalilnya. Kalau dalilnya sebelum salam, ya afdol lakukan sebelum salam. Kalau dalilnya menyebut sesudah salam, ya lakukan sesudah salam. Baik, nomor 2. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sujud sahwi itu berkenaan dengan kondisi lupa dalam sholat yang membuat musolli mengalami 4 keadaan. Ini hadis-hadisnya itu kalau dipilah-pilah berkenaan dengan lupa yang membuat orang sholat itu mengalami salah satu dari 4 keadaan. Pertama, musolli mengakhiri sholat sebelum sempurna atau jumlah rakaatnya kurang. Salat maghrib 2 rakaat langsung tahiyat akhir. Atau yang kedua, musolli melakukan sholat dengan jumlah rakaat lebih dari yang seharusnya. Kebalikannya ini, bablasan. Lalu yang ketiga, musolli tidak duduk tasyahud awal, langsung berdiri sesudah rakaat kedua.
Ini hal-hal yang sehari-hari kita alami. Ya. Keempat, musolli ragu tentang jumlah rakaat yang sudah dikerjakannya. Apakah sudah 3 atau masih 2? Dia ragu-ragu. Nah, ini yang yang muncul di dalam hadis-hadis tentang sujud sahwi. Ya. Salah satu di antara 4 hal ini. Baik, kita lihat masing-masing dari 4 hal itu. Ya. Keadaan pertama dari jumlah rakaatnya kurang itu dialami sendiri oleh Kanjeng Nabi. Ya. Sahabat Abu Hurairah menuturkan bahwa peristiwanya terjadi pada salah satu di antara 2 salat siang, ya. Duhur atau asar. Ini kata Abu Hurairah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah salat dengan kami, artinya mengimami kami. Ihda salatail asyi, salah satu di antara salat di siang hari. Fasalla bina rak'ataini. Nabi ini kurang ya kurang di teksnya, kurang ini. Jadi beliau itu sholat 2 rakaat. Sholat di antara 2 siang itu kan sholat siang hari kan 4 rakaat, duhur 4, asar 4. Nah, beliau itu sholat 2 rakaat. Ya. Ya, ini yang kurang nih, Nabi mengimami sholat 2 rakaat, kurang 2-nya itu. Kemudian beliau salam. Kemudian beliau berpindah tempat. Dalam hadisnya disebut faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Lalu beliau berdiri dan bersandar pada kayu yang ada di masjid. Fattaka 'alaiha, beliau bersandar. Kanahu ghadbanu, kata Abu Hurairah, sepertinya beliau itu sedang marah, ya, sedang marah. Wada'a yadahul yumna 'alal yusra, beliau letakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Wasyabbaka baina asabihi, lalu beliau ginikan tangannya ini. Wa wada'a khaddahul ayman ala dhahri kaffihil yusra, beliau kemudian bersandar gini ya, bersandar terus naruh pipi yang kanan itu di bagian luar tangan yang kiri. Jadi begini, kelihatan seperti beliau sedang marah, ya. Wa kharajat as-sur'an min abwabil masjid, lalu orang-orang yang biasa keluar cepat dari pintu masjid itu faqalu, mereka berkata. Jadi di zaman sahabat itu ada orang yang begitu salam kemudian keluar, ya. Ya seperti zaman kita juga, karena orang-orang itu juga punya kesibukan untuk segera kembali ke urusannya. Jadi ada ini as-sur'anu, ya.
min abwabil masjid, orang yang bercepat-cepat untuk keluar dari pintu masjid. Faqalu, lalu orang-orang ini berkata, qasuratis shalah, ini tadi salatnya dikosor ya. Wong biasanya 4 kok jadi 2. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umaru. Di situ ya ada Abu Bakar, ya ada Umar. Dan kita tahu Abu Bakar itu tidak pernah kalau ada Nabi tidak pernah sholat selain di belakang Nabi. Nah, hanya ada satu kali agak telat yang memunculkan Sami Allahu liman hamidah, itu yang pernah kita singgung. Abu Bakar agak telat, begitu masuk Nabi rukuk pertama, beliau bersyukur, alhamdulillah, masih nututi gitu ya. Nabi mendengar itu, ketika itu Jibril turun bahwa Allah mendengar orang yang memujinya, lalu ucapkan ini, kata Jibril. Maka Nabi begitu bangun dari rukuk bilang Sami Allahu liman hamidahu. Dulu sudah pernah kita singgung. Lalu Abu Bakar ini sungkan untuk nanya, jangan-jangan memang dikosor. Tapi di situ ada seorang laki-laki yang bernama Dzul Yadain ya, yang disebut Dzul Yadain. Dia berkata, ya Rasulullah, anasita am qasuratis shalah. Ya Rasul, panjenengan tadi ini lupa atau salat memang dikosor? Nabi menjawab, lam ansah, enggak, saya tidak lupa. Walam tuksor, dan salat tidak dikosor ya. Jadi beliau itu merasa itu kalau tadi itu nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Tapi Nabi kemudian bertanya, faqala akama yaqulu Dzul Yadain, apa iya tadi seperti yang dibilang Dzul Yadain ini? Aku sholat hanya 2 rakaat, kata Nabi. Faqalu na'am. Lalu para jamaah berbilang, benar ya Rasul ya. Beliau itu enggak merasa kalau lupa ya, enggak merasa. Ya memang pikiran-pikiran yang sedang penuh di kepala itu kadang-kadang sholat itu mikir itu ya, mikir itu ya. Mari dia mengelek sama orang itu, terus sholat itu ke bawah, aku salah opo, aku cuma lewat doa loh kok dia mengelek itu ke bawah ya. Entah Nabi ini, kalau kata Abu Hurairah, kelihatannya beliau itu marah ya, ketika beliau begini itu kelihatan marah ya. Lalu fataqaddama, lalu beliau maju lagi ke depan mengimami lagi, fasallama taroka, kemudian beliau sholat melanjutkan apa yang tadi tertinggal 2 rakaat. Summa sallama, kemudian beliau salam. Summa kabbara wa sajada mithla sujudihi au atwala. Kemudian beliau sujud seperti sujud di salatnya tadi itu, au atwala, atau malah sujudnya lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Tsumma kabbara wa sajada mithla sujudihi au atwala, kemudian beliau sujud yang kedua, bertakbir sujud yang kedua atau lebih panjang.
Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Thumma sallama, kemudian beliau salam. Ini salat kurang rakaatnya, dan baru diketahui setelah salat selesai. Setelah salatnya selesai baru tahu. Maka yang kurang beliau tambah, tutup dengan salam, baru kemudian sujud sahwi setelah salam. Nah, ini yang dimaksud tadi itu, kalau ngertinya seperti ini, ngertinya sesudah sholat selesai, maka sujud sahwinya setelah sholat selesai. Itu yang afdol seperti itu. Jadi kalau jenengan pernah mengalami seperti ini, oh berarti panjenengan sama dengan Nabi. Ya. Lo kalau nggak tahu karena sholatnya sendirian, ya sudahlah, Allah itu Allah lebih maha tahu, Allah lebih maha luas, hambaku memang lupa. Ya. Yang nggak apik kalau ngentit, mumpung kanu arek aku tuh tak salat isya 2 rakaat ae. Nah, itu ngentit itu. Itu maksiat kalau seperti itu, sengaja melanggar aturan. Kalau memang lupa, ya sudahlah, yang namanya al-qalam, namanya catatan amal itu yurfa'u, qalam itu diangkat kalau orang dalam posisi lupa. Poso mangan sampai wareg lupa itu gak apa-apa. Tapi ini syariat ngajarkan untuk segera memuji Allah. Memang hanya Dia yang tidak punya kekurangan. Oke, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kelebihan jumlah rakaat. Ini juga dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya dituturkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi salat zuhur 5 rakaat. Kalau saya mengalami orang dalam keadaan kena meningitis, ya, belum, masih sehat tapi sudah terganggu ininya. Ketika di Arafah saya tanya, sudah sholat? Belum Pak. Ayo, sampean sholat isya, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dijamak dengan isya 2 rakaat. Saya perhatikan wudunya benar, ya, wudunya benar. Tapi ketika sholat dia, maka sholatnya 5 tanpa ada tasahud awal, langsung 5. Ya maklum, orang ini sedang ada radang di selaput otaknya, itu mulai terganggu, ya, mulai terganggu. Saya dampingi karena tidak ada jamaah yang mau dampingi dia. Bahkan ada jamaah yang nggak mau satu bis dengan dia. Pikir saya, kalau sudah begini siapa lagi yang harus ngancani, ya. Udah saya kancani. Tapi akhirnya beliau terus makin parah. Ketika waktunya tiba untuk pulang, tidak bisa pulang. Ibunya pulang duluan, dan kemudian kira-kira 2 minggu setelah jamaah haji selesai, ada berita beliau wafat di Mekah. Itu wafat dalam keadaan beliau sedang mengerjakan ibadah haji, sudah, tapi dalam kondisi beliau mulai tidak normal. Ini 5 rakaat. Nabi sholat
zuhur 5 rakaat. Dinyatakan dalam hadis Al-Bukhari 1226 dan Muslim 1309. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra khamsan. Salat zuhur 5 rakaat. Ya, beliau ngimami, ya di belakangnya ada yang mengoreksi. Faqila lahu azida fis shalah. Lalu dikatakan kepada beliau, ya Rasul, apakah salat ini ditambahi rakaatnya? Faqala wa ma dzaka, dan apa maksudnya apa? Ya. Qala, lalu yang nanya itu, shallaita khamsan. Tadi panjenengan itu salat 5 rakaat. Apa yang terjadi? Beliau fasajada sajdataini ba'da ma sallama. Beliau kemudian sujud 2 kali setelah salam. Kewenangannya itu setelah salam, ya sujud sahwinya setelah salam. Kalau kurang ditambahi, kalau lebih ya gak iso dikurangi, wong barang sudah wis 5 kata dia pakno. Ya udah ngakoni aja bahwa aku lupa, Allah yang Maha Suci, yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, dan tidak pernah ada kekurangan. Itu keadaan yang kedua, kelebihan rakaat. Keadaan yang ketiga, langsung berdiri sesudah rakaat kedua tanpa duduk tasyahud awal. Ini juga dialami oleh Nabi, dialami oleh Nabi. Dan ini berkahnya Rasulnya itu Nabi. Ya. Apa? Kok Rasulnya Nabi? Rasulnya itu manusia. Ya. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di kita itu sudah ada contohnya. Nah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Buhaina. Ibnu Buhaina itu panggilan yang populer untuk Abdullah bin Malik. Ya. Buhaina itu nama ibunya, ya. Tapi itu populer. Ya. Sama dengan Nabi Isa itu Ibnu Maryam. Itu anak laki-laki dari Siti Maryam, karena tidak punya ayah. Yang tidak ada binnya itu Nabi Adam. Adam bin siapa? Enggak ada. Jadi keberadaan Nabi Adam itu lebih hebat daripada keberadaan Nabi Isa. Nabi Isa masih ada ibunya. Nabi Adam enggak ada bin siapanya. Nggak usah mikir bagaimana itu membikinnya, apa dikepel-kepel, nggak usah mikir itu. Wong kita mikirkan apa namanya, alis kita ini loh ada di wajah kita nggak mikir. Iki biyen nanemnya itu apa ya, pakai apa ada apa namanya, benihnya. Ya. Kalau benihnya ada, jaringan yang sudah putih-putih itu alisnya itu akan mikir tak tukono sing anyar ae ben ireng. Ya. Tapi enggak ada benihnya. Dan iya, kok alis itu enggak tambah panjang. Walaupun sekarang ada apa namanya itu profesi orang bekerja hanya untuk mencukur alis. Kalau bekerja mencukur rambut itu dari dulu, tapi kalau mencukur alis itu belakangan rame ya. Oke. Ibnu Buhaina
ya. Dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kanjeng Rasul salat bersama kami. Rakaataini, ya. 2 rakaat, tsumma qoma. 2 rakaat kemudian beliau langsung berdiri. Ya. Walam yajlis. Ya. Beliau tidak duduk. Ya. Dalam hadis lain disebut bahwa fasabbahu bihi, makmum yang di belakang itu sudah mengucapkan subhanallah, tapi beliau terus berdiri, tidak duduk. Ya. Faqaman nasu, lalu makmum akhirnya ikut berdiri, karena Nabi menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti, untuk diposisikan sebagai pemimpin. Ini pemimpinnya berdiri, ya berdiri. Famado, beliau berdiri, walam yajlis, dan tidak duduk. Faqaman nasu, manusia kemudian, para makmum kemudian berdiri. Falamma qada salatahu, setelah rakaat-rakaatnya itu terlaksana dengan komplit, wanadorna atau wantadorna, dan kami menunggu taslimahu, menunggu beliau salam. Itu ternyata beliau tidak salam, tapi kabbara wa sajada, beliau bertakbir lalu sujud sajadatain 2 kali. Wa huwa jalisun qabla taslim, itu dilakukan ketika beliau duduk sebelum salam. Tsumma sallama, kemudian setelah sujud 2 rakaat itu beliau kemudian salam. Nah, ini kelirunya itu diketahui ketika di tengah-tengah sholat, karena ada orang mengucap subhanallah, ya. Beliau sadar ada sesuatu yang tidak semestinya, lalu sebelum salam beliau sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Ini kasusnya tadi yang 2 pertama itu setelah selesai baru tahu kalau ada keliru. Nah, sujud sahwi dilakukan setelah salam di luar sholat. Tapi di tengah-tengah sholat sadar kalau ada yang keliru. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nah, ini mengenai berdiri, ya, berdiri setelah rakaat kedua. Jadi Nabi sudah ada yang bertasbih, loh kok tidak duduk? Ya. Wong sudah diingatkan kok tidak duduk. Ini penting untuk kita ketahui. Nabi memberikan pengajaran, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, agar imam itu kalau mendapatkan peringatan tasbih dari makmum itu duduk kembali kalau berdirinya belum sempurna, ya. Baru nungging begini subhanallah, duduk lagi, ya. Tapi kalau sudah ngatek-tek, sudah sempurna, itu kata Nabi lanjutkan, ya, lanjutkan berdiri, kalau ia sudah berdiri sempurna. Makmumnya telat, ya, sudah kadung belok, keliru, ya terus saya cok mundur. Lek baru titik gini, nah ini lurus, ya. Kalau sudah menghadap ke sini, ya teruskan aja, nanti pakai gang situ untuk menuju yang sini, ya. Ini dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya,
idza qama ahadukum falam yastatimma, kalau kamu berdiri dan belum sempurna, belum yastatimma qa'iman, dan salah seorang dari kamu itu belum sempurna berdiri, fal yajlis, maka hendaklah dia duduk. Wa idza statamma qa'iman, kalau sudah berdiri tegak, fala yajlis, maka hendaklah dia jangan duduk. Wa yasjudu sajdatai sahwi, kemudian nanti dia lakukan sujud sahwi 2 kali ya. Jadi jangan, kalau terjadi seperti itu, imam kan keliru, musuh kita ikuti, Anda ikuti aja ya. Ikuti, nanti ada jalan keluar berkenaan kekeliruan itu, jalan keluar. Karena kelirunya keliru karena lupa. Oke, itu keadaan ketiga. Keadaan keempat, yakni ragu tentang jumlah rakaat yang sudah dikerjakan. Ini semua ini populer mengenai ini. Dinyatakan Nabi tidak Nabi tidak tampak dalam hadis ini sebagai beliau mengalami, karena ragu itu kan ada di kepala ya, ada di kepalanya musolli, ragu ini ya. Tapi kalau keliru tadi orang lain tahu ya. Keliru berdiri padahal mestinya duduk, rakaatnya kurang atau rakaatnya lebih, itu orang tahu. Tapi kalau orang ragu, iki loro petelu, yang tahu itu musolli ya. Yang belakang musolli itu ragu atau enggak, yang belakang enggak tahu. Taunya loh, kok jumlah rakaatnya kok lebih, loh kok sujud sahwi. Nah ya, dia sudah mutuskan sendiri tanpa ada tasbih dari orang lain. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, Nabi bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau salah seorang dari kamu itu ragu dalam salatnya, falam yadri, lalu dia tidak tahu, awahidatan shalla, apakah dia salat masih 1 rakaat, amithnataini atau sudah 2 rakaat, falyaj'alha wahidatan, hendaklah dia putuskan itu 1 ya, putuskan 1, jangan putuskan 3. Ragunya antara 1 dan 2 kok ambil 3, gak popo pendang mari, wah ini nakalan kali ini. Putuskan 1. Wa lam yadri sintaini shalla am salasan, kalau dia tidak tahu 2 ataukah 3, falyaj'alha sintaini, maka hendaklah dia jadikan 2, sebagai yang yakin adalah 2. Wa idza lam yadri asalasan shalla am arba'an falyaj'alha salasan, kalau antara 3 dan 4 jadikan salatnya itu 3 aja, hingga dia nanti tinggal nambah 1. Tsumma yasjud idza faragha min salatihi wa huwa jalisun qabla yusallima sajdataini. Nah, kalau sudah dikerjakan semuanya dalam keadaan duduk sebelum salam, dia sujud 2 rakaat, sujud sahwi 2 rakaat. Jadi dari 4 kejadian zaman Nabi itu, 2 sujudnya setelah salam, 2 sujudnya sebelum salam. Yang 2 ini kelebihan rakaat, dan 1 kekurangan rakaat diketahui setelah salat selesai. Yang ini tidak tasahud awal, diketahui sebelum salat karena ada tasbih dari jam makmum. Kemudian salat sebelum ragu-ragu tentang jumlah
rakaat sholat itu sujud sahwinya sebelum salam. Loh, kalau yang nomor 3 ini tidak tasyahud awal, yang tahu orang lain, kamu tadi sholat apa itu? Maghrib. Kok udah ada tasyahud awalnya? Iya tak? Iya. Ya, kalau sudah seperti ini sujud setelah salam. Ya. Pokoknya kalau diketahuinya itu setelah sholatnya buyar, sujud sahwinya setelah salam. Ya. Setelah salam. Jangan sholat lagi untuk nambah sujud sahwi. Ya. Sholat yang kedua sudah tidak keliru itu. Ya. Oke. Jadi saya kira itu yang penting untuk kita kuatkan, kita segarkan pemahaman kita mengenai sujud sahwi. Sebelum diakhiri, ada yang mau tanya? Silakan Mas. Hah? Oh ya, bacaan. Ya. Bacaan sujud sahwi itu yang punya dasar dari hadis itu tidak ada. Tapi para ulama itu menganjurkan untuk membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Maha suci dia yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya. Tapi andai kata ini juga tidak, baca seperti yang biasa dibaca dalam sujud itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena bacaan itu yang itu di hadis tidak ada, ya, tidak ada. Tapi gak masalah karena ini sedang memuji Allah Maha Suci. Allah Maha Suci, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Ya, sesungguhnya kalau disebut Allah Maha Suci itu dia tidak punya kekurangan apapun. Ya, tidak pernah ada celah untuk Allah itu. Celah itu untuk kita. Ya. Celah itu kurang itu di kita. Ya. Jadi gitu Mas ya. Bisa subhana man la yanam wa la yashu. Yashu itu sahwi, as-sahwu itu satu akar kata dengan saha yashu. Ya. Atau kalau tidak ya sudah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la itu sudah cukup. Ya. Oke. Saya kira satu lagi. Kita akan nambah, nggak usah susah lagi. Itu dulu kita tahu artinya, kita nambah satu lagi. Mungkin kita nggak usah susah lagi. Duhur. Yang 3 ya, misalnya kita berdua lagi. Setelah kita pakai susah lagi. Kalau kurang. Duhur 3. Oh kurang dah. Oh ya. Kurang. Baru diketahui setelah sholat selesai. Ya, kemudian nambah 1 rakaat. Itu selesaikan dulu ini, salam dulu, baru kemudian sujud sahwi setelah salam. Ya. Ya. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi